Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September 2025. Dalam perombakan tersebut terdapat 5 menteri yang terkena reshuffle, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Prabowo juga melantik menteri dan wakil menteri barunya. Ini menjadi reshuffle kedua yang dilakukan Prabowo sejak ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Siapa sajakah menteri yang diganti dan siapa penggantinya? Lalu apa alasan Prabowo mengganti menteri-menterinya termasuk Sri Mulyani? Simak jawabannya dalam video berikut. Presiden Prabowo Subianto mereshuffle sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di 5 kementerian. Prabowo pun telah resmi melantik para menteri barunya di Istana Negara Jakarta Senin 8 September 2025 sore. Terdapat 5 menteri yang direshuffle oleh Prabowo, yakni Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Lalu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Garding dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Prabowo lalu melantik 4 menteri dan 1 wakil menteri sebagai berikut. Sebagai pengganti Sri Mulyani ada Purbaya Yudi Sadewa. Lalu Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin, sementara Menteri Koperasi diisi oleh Ferry Juliantono. Prabowo juga melantik menteri dan wakil menteri Kementerian Haji dan Umroh. Kementerian baru ini sebelumnya adalah Badan Penyelenggara atau BPHJ. Muhammad Irfan Yusuf ditunjuk menjadi Menteri Haji dan Umroh dengan didampingi Daniel Ansar Simanjuntak sebagai wakilnya. Sedangkan 2 posisi yang belum terisi adalah Menko Polhukam dan Menpora. Usai pelantikan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Prabowo belum menunjuk pengganti Budi Gunawan secara definitif. Sementara pengganti Dito Aryo Tejo masih berada di luar kota, sehingga tak bisa hadir dalam prosesi pelantikan. Secara definitif, beliau tugaskan menjadi Menko Polhukam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menuju dari untuk menjabat sebagai Prasetyo Hadi menambahkan, reshuffle dilakukan setelah Presiden menerima masukan dan melakukan evaluasi secara terus-menerus. Presiden menilai perlu ada penyesuaian susunan kabinet agar ke depan kebijakan pemerintah lebih efektif dan terarah. Reshuffle Kabinet Merah Putih ini dipandang sebagai langkah strategis Presiden Prabowo. Setelah memasuki bulan ke-9 masa pemerintahan, Presiden menilai perlu ada penguatan kinerja di sejumlah bidang. Di bidang politik dan keamanan, pergantian Menko Polhukam diharapkan mampu memperkuat koordinasi aparat penegak hukum dan pertahanan. Di bidang ekonomi, pergantian Menteri Keuangan menjadi sorotan, mengingat peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan nasional. Untuk bidang koperasi dan UKM, perubahan diperlukan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Sementara di bidang pemuda dan olahraga, kepemimpinan baru diharapkan meneruskan program pembinaan generasi muda dan prestasi olahraga. Salah satu yang menjadi sorotan dalam reshuffle kedua pemerintahan Prabowo adalah digantinya Sri Mulyani. Sri Mul sudah menjadi bendahara negara ini selama era 3 Presiden Republik Indonesia. Memang dalam beberapa waktu kebelakang, desas-desus isu mundurnya Sri Mulyani dari Kabinet Merah Putih kerap kali berhembus. Tak heran kali ini publik pun bertanya-tanya, apakah Sri Mul memang dicopot atau mengundurkan diri? Ketika ditanya soal ini, Prasetyo Hadi enggan menjelaskan dan hanya menegaskan kalau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Kan mundur bukan dicopot, Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Kemudian pas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan informasi.
Sri Mulyani adalah sosok menteri berpengaruh yang dipercaya menjadi Menkeu di era 3 presiden, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Prabowo. Sri Mulyani punya karir dan prestasi yang tak main-main. 22 Oktober 2004 ia ditunjuk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Namun hanya 2 bulan berselang ia dipercaya untuk memimpin Kementerian Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Selama masa jabatannya, ia dikenal piawai menjaga stabilitas makroekonomi, menurunkan biaya pinjaman, mengelola utang, dan meningkatkan kepercayaan investor asing. Reputasi itu kemudian membawanya ke kursi Direktur Pelaksana Bank Dunia pada 1 Juni 2010 hingga 2016. Majalah Forbes bahkan menempatkan Sri Mulyani sebagai salah satu dari 100 perempuan paling berpengaruh di dunia pada 2008 dan 2009. Reshuffle dilakukan pada Senin 8 September 2025 kemarin menjadi kali kedua Presiden Prabowo Subianto melakukan bongkar pasang kabinet. Adapun reshuffle pertama terjadi pada 19 Februari 2025. Saat itu Prabowo Subianto mencopot Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Bojonegoro. Prabowo lalu mengangkat Guru Besar Institut Teknologi Bandung atau ITB Brian Yuliarto sebagai pengganti. Satrio sebelumnya viral di media sosial lantaran rekaman suara yang diduga dirinya tengah memarahi pegawai di rumah dinas hanya karena permasalahan air. Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya. Bahkan ASN di Kemendikbudristek sempat mendemo Satrio agar dicopot dari jabatannya. Mereka menganggap Satrio adalah menteri yang arogan dan suka marah-marah. Di balik upacara pelantikan, di balik sumpah jabatan yang diucap dengan khidmat, ada tanda-tanda politik yang tak bisa diabaikan. Reshuffle bukan sekadar pergantian nama, ia adalah cermin dari arah, juga ukuran dari kepercayaan. Reshuffle juga memberi tanda bahwa 9 bulan pertama pemerintahan Prabowo adalah masa adaptasi. Kini saat ekspektasi menumpuk, ia memilih merombak demi arah yang ia nilai lebih terarah. Tapi di luar semua itu, rakyatlah yang akan menagih. Apakah pergantian ini hanya soal kursi atau benar-benar soal kinerja? Karena pada akhirnya jabatan bisa berganti, tapi kepercayaan publik jauh lebih sulit dipulihkan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.